Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merubuhkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannyalah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirubuhkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron, bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, reformasi spiritualitas. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk sebuah perbaikan, bisa bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan spiritualitas berasal dari kata besik spirit yang di dalamnya
diterangkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan jiwa manusia. Bisa diartikan sebagai kedekatan jiwa dengan Sang Pencipta di dalam jalinan religius. Seorang yang berspiritualitas adalah orang-orang yang jiwanya dekat dengan Tuhan. Jadi, reformasi spiritualitas adalah perubahan yang dilakukan secara drastis untuk perbaikan hubungan kedekatan jiwa manusia dengan Sang Penciptanya. Tuhan Allah yang adalah Sang Pencipta manusia menginginkan manusia itu selalu dekat kepadanya. Tetapi manusia tidak selalu begitu. Banyak manusia yang lebih memilih hidup jauh dari Allah atau mendekat tetapi hanya sebentar. Setelah itu berpaling kepada ilah-ilah. Namun begitu, tidak dapat dipungkiri ada juga yang setia dan dekat kepada Tuhan, walaupun jumlahnya tidak banyak. Mereka yang dekat kepada Tuhan, inilah yang dimaksud dengan orang yang berspiritualitas. Di Israel Utara, ada 20 raja yang memimpin, tapi tak seorang pun dari mereka yang punya spiritualitas yang baik. Mereka bejat dan jahat di mata Tuhan. Dan di selatan ada 20 raja, satu di antaranya ratu. Hanya ada beberapa saja yang setia kepada Tuhan. Salah satu di antaranya adalah Josia, raja yang sangat baik di antara raja yang ada kala itu. Karena para pemimpin Israel dan Yehuda tidak mempunyai spiritualitas yang baik, maka dari kepemimpinan Salomo sampai kepemimpinan Manasye ayah Josia, praktik keagamaan Israel berubah dan bercampur baur dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Mereka menduakan Allah, bahkan meninggalkan Allah demi berhala-berhala. Rumah Tuhan yang tadinya di sana dipuja nama Tuhan telah berubah menjadi tempat berhala. Mereka menyembah dewa-dewa Baal, Asyera dan Moloch. Bahkan mereka mau mempersembahkan anak-anaknya sebagai persembahan kepada berhala-berhala itu. Semua ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan atas semua kejahatan ini, beginilah firman Tuhan Allah atas mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti kepada keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapuskan pinggan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang raja yang sangat baik, Josia ingin melakukan perubahan yang drastis atau reformasi atas praktek keagamaan yang sudah bercampur baur itu. Dengan harapan Tuhan Allah akan menggagalkan rencana penghukuman yang sudah ia rancangkan untuk bangsa Israel dan Yehuda. Ia membangun kembali rumah Tuhan yang sudah rusak dan memusnahkan bukit-bukit pengorbanan di Yehuda dan Benyamin. Ia membakar semua patung-patung berhala sampai menjadi abu dan membuangnya ke pekuburan orang celata. Semangat reformasinya mendorong ia juga menjelajahi Efraim, Benyamin, bahkan sampai ke utara ke Naftali di Galilea, di mana saja dimusnahkannya setiap peranti dan sarana ibadah kafir. 2 Raja-Raja 23 ayat 19-20. Dia juga memberlakukan kembali perayaan Paskah, jauh melebihi perayaan Paskah pada zaman Hizkia dan tidak ada taranya sejak zaman Samuel. Kendati reformasi ini sangat seksama, tapi tidak mendampakkan perubahan spiritualitas bangsa Israel dan Yehuda. Mereka begitu cepat berbalik kepada penyembahan berhala sesudah Josia meninggal. Yeremia 2-6. Pembaharuan fisik rumah Tuhan, pembaharuan perayaan-perayaan agama, dan penumpasan berhala-berhala dan dewa-dewa yang dilakukan Raja Josia tidak berhasil membuat bangsa itu tetap setia kepada Tuhan. Setelah Raja Josia meninggalkan mereka berpaling kepada berhala dan akhirnya mereka nantinya dibuang ke pembuangan. Mereka dihukum Allah atas ketidaksetiaannya.
seperti yang sudah Tuhan perkatakan atas mereka. Kalau reformasi keagamaan yang begitu hebat yang dilakukan Raja Josia pun tak berhasil untuk mendekatkan jiwa mereka kepada Sang Pencipta, lalu apa yang bisa mendekatkan jiwa kita kepada Tuhan yang mengasihi kita? Hanya kasih karunia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Pembangunan gedung-gedung gereja yang mewah, perayaan-perayaan gereja yang spektakuler, dan penumpasan berhala-berhala, semua itu tidak menjamin kita bisa selalu dekat kepada Sang Pencipta, walaupun semuanya itu ada gunanya. Yesus Kristus yang telah menumpahkan darahnya di kayu salib di Golgota, membasuh dosa-dosa kita. Inilah reformasi yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita. Dibersihkannya kita dari berbagai-bagai kejahatan. Kita yang tadinya tidak layak menjadi layak. Yang tadinya orang berdosa menjadi orang tertebus dan dibenarkan. Dan Sang Reformator kita itu, yakni Yesus Kristus, hidup sampai sekarang. Ia tidak meninggalkan kita. Sekalipun ia sudah di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudusnya diberikannya untuk selalu menyertai kita, menolong, menghibur, dan mengingatkan kita senantiasa agar tetap setia kepadanya. Amin.